Hai hai semuanya, apa kabar kalian? Balik lagi ke channel saya. Hari ini kita akan mereview sebuah drama Korea ya teman-teman, yang baru aja tamat nih minggu ini. Yang tidak lain dan tidak bukan seperti yang sudah ada di layar handphone kalian. Namanya adalah Shooting Star. Yeay. Baik banget ya. Oke, buat yang nggak tahu, drama ini itu dramanya TVN ya teman-teman. Nah, drama ini tuh awal-awalnya itu sangat dinanti-nantikan ya sama netizen Korea juga, karena kan sempat tuh di-spill ya sama TVN itu siapa aja yang akan membintangi drama ini gitu. Buat yang udah tahu nih muka-mukanya, pasti seneng banget ya sama drama ini. Tapi kalau yang belum tahu, mungkin kita bisa kenalan dulu ya, supaya nggak bingung gitu kan teman-teman. Yuk kita cek aja langsung. Nah, ini adalah pemain-pemain yang second lead dan pemain-pemain pendukungnya dan pemain utamanya ya teman-teman. Kita bahas dari pojok kiri ada Yeon Jong Hyun, itu nama aslinya ya. Maaf nih kalau misalnya cara baca namanya salah ya, karena kan saya lidahnya lidah Jawa, bukan lidah Korea. Jadi kalau misalnya salah sebut, mohon maaf ya. Saya tidak bermaksud untuk sengaja salah sebut atau gimana gitu teman-teman. Nah, di sini dia berperan sebagai Kang Yeon Seong. Kang Yeon Song ya. Kang Yeon Song ini tuh sebagai manajer ya. Dia manajer yang udah senior di sebuah agensi hiburan gitu kan teman-teman. Nah, dia ini salah satu manajer yang epic banget lah, sempurna banget. Kalau kata kaum Hawa itu paket komplit gitu teman-teman. Udah pakai telur, pakai ayam, pakai sambal, lalapan, nasi. Mantep. Dia tuh udah paket komplit ya, udah ganteng, cakep, kerjanya bagus, cerdik, cerdas, semua tuh dia punya tuh ya. Terus di sampingnya ada Kim Yeon Hee, itu salah satu artis Korea juga ya teman-teman. Di sini dia berperan sebagai Park Hoyong. Park Hoyong ini siapa sih? Dia adalah mantan atlet taekwondo. Nah, setelah sebagai atlet taekwondo itu dia kerja di agensi yang sama si Kang Yeosong itu tadi ya. Awalnya dia itu adalah pengawal ya, seorang pengawal, karena kan dengan background dia yang sebagai atlet ya, dia cocok sebagai pengawal. Kemudian dia naik lagi sebagai manajer gitu teman-teman, di bawahnya si Kang Yeosong gitu kan. Kayak Kang Yeosong ini tuh manajer satunya, grup satunya. Nah, kalau si Park Hoyong ini manajer keduanya gitu, tim kedua gitu teman-teman. Apakah mereka saling bersaing seperti drama-drama romantis romance yang ada? Kita lihat saja ya teman-teman. Kalau yang penasaran bisa langsung tonton juga nih, gimana sih kisah mereka berdua di drama ini ya teman-teman. Tapi sebelum menonton dramanya, bisa cek dulu nih ya video saya, jadi kalian nggak bingung gitu kan pas nontonnya, udah dapat spoiler hehe. Nah, terus di sampingnya si Park Hoyong tadi ada Lee Seung Kyung. Di sini berperan sebagai Oh Han Byul. Nah, dia itu salah satu main karakter di sini ya, di drama ini ya. Oh Han Byul sendiri dia bekerja sebagai PR di agensi tersebut, yang mengurusi segala permasalahan artis-artis yang ada di bawah naungan agensi tersebut ya teman-teman. Jadi kayak misalnya ada berita kencan gitu kan, dating si aktornya dari agensinya dia. Nah, dia nanti yang ngurusin nih apakah berita itu benar atau enggak. Kalau enggak benar, dia harus bekerja keras buat memperbaiki situasi yang ada. Kalaupun benar, dia harus bikin pernyataan. Itu dia sebagai penanggung jawabnya ya di bidang itu gitu teman-teman. Dia ketua tim PR. Nah, terus di sampingnya juga ada nih pemeran utama cowoknya, yaitu Kim Yong Dae, atau di sini dia berperan sebagai Gong Tae-sung ya. Gong Tae-sung ini di sini berperan sebagai sorry, ada suara motor ya guys, hehehe. Jadi Gong Tae-sung itu di sini adalah si artis topnya ya, bintang papan atasnya gitu teman-teman.
Kemudian di sini ada Park Sojin yang tadi tuh dia itu adalah vokalis di Girls' Day ya teman-teman. Kalian tahu kan grup Girls' Day. Nah di sini dia berperan sebagai Jo Ki-bum yang adalah seorang reporter ya. Nah si Jo Ki-bum ini dia adalah temannya si Oh Han Byul dan Park Ho Young teman-teman. Waduh gimana tuh seorang reporter temenan sama PR agensi hiburan terkenal. Wow. Menarik sekali ya teman-teman hubungan di antara karakter-karakternya ini ya teman-teman. Nah terus di sampingnya nih yang terakhir yang paling pojok kanan nih yang gak kalah ganteng tadi tuh sama cowok-cowok yang di tengah dan di pojok kiri ya, yaitu Lee Jung Shin. Wah dia Lee Jung Shin CN Blue ya teman-teman, pasti tahu dong CN Blue, salah satu grup ini ya, bukan boy band ya, bukan girl band juga. Maaf nih bercanda doang. Dia ini band bukan, kalau boy group kan dia bisa nari-nari gitu ya, kalau dia band aja gitu teman-teman, yang nyanyi pakai gitar gitu. Dia bassnya nih, si Lee Jung Shin itu di CN Blue itu sebagai bass ya teman-teman. Dia di sini berperan sebagai Do So Hyuk. Do So Hyuk itu adalah seorang pengacara gitu teman-teman. Nah dia ini kerjanya sebagai salah satu mitra kerja si agensi gitu yang menangani kasus-kasus hukum yang berkaitan dengan agensi ini gitu teman-teman. Waduh dari awal nonton nih ngelihat si Do So Hyuk itu ya mukanya cerah sekali, kayak ada mataharinya gitu teman-teman. Hehe, maaf ya kalau lebay. Kemudian tadi kan kita udah lihat ya, drama ini tuh penuh dengan bintang-bintang yang bertaburan ya, sesuai lah sama judulnya Shooting Star ya. Kita jadi ditembak tuh sama banyak bintang-bintang yang bagus gitu, mulai dari bagus dari mukanya, bagus dari prestasinya, pokoknya bagus lah ya. Tetapi sayangnya drama yang bergenre romance komedi ini tidak berhasil mendapatkan rating yang tinggi walaupun bertabur aktris dan aktor top Korea Selatan loh teman-teman. Wah, kok bisa ya? Kok bisa ya? Ya bisa lah. Apa sih yang gak bisa sama Knets gitu kan? Hal ini dikarenakan beberapa kontroversi dan pendapat Knets tentang acting dari pemain utama drama yang kurang baik menurut Knets ya teman-teman. Karena kan setiap orang punya pandangannya masing-masing ya. Bagi mereka itu katanya actingnya si Gong Tae-sung itu sama yang jadi Oh Han Byul itu Lee Sung Kyung katanya kurang bagus, chemistry-nya juga kurang katanya, terus aktingnya disebut kayak kaku gitu teman-teman menurut Kinets. Terus selain itu juga ada kontroversi kayak waktu yang membawa-bawa Afrika itu loh, dibilangnya drama ini tuh rasis dan lain sebagainya ya. Ya kita nggak tahu kan, namanya kan juga yang buat drama itu manusia ya, mungkin manusianya ada kesalahan gitu kan, maksudnya nggak sengaja juga, mungkin yang buat naskahnya gitu lupa atau ada salah pilih kalimat, jadinya malah membuat kontroversi ya. Kita nggak tahu ya, kita berpikiran positif aja gitu teman-teman. Nah di balik kontroversi dan rating yang rendah ini ya, saya mau menceritakan mengenai pengalaman saya sendiri gitu teman-teman dalam menonton drama Korea ini gitu. Jadi nggak ada sangkut pautnya sama Kinets sama rating mereka yang rendah ya. Siapa tahu aja kan di sini ada juga yang sependapat dengan penilaian saya atau pemikiran saya gitu teman-teman. Siapa tahu ya. Oke, yang seperti yang saya bilang ya tadi terlepas dari semuanya itu, diri saya ini cukup menikmati drama ini loh, ditambah ending cerita yang sesuai dengan harapan diriku. Ya iya, jadi kan belakangan ini tuh kalau kita nonton drama ya, drakor, itu sering banget endingnya itu nggak sesuai dengan harapan kita ya. Kayak drakor zaman now itu kan endingnya suka yang ngegantung lah, jadi nanti ada season kedua, season ketiga. Ada juga yang tidak sesuai harapan, kayak tiba-tiba udah ending gitu aja atau nggak mati gitu kan pemain karakternya, tiba-tiba ya nggak jelas lah gitulah pokoknya. Ada juga yang kita pengen harapin mereka nikah, malah jatuhnya cuman endingnya cuma pegangan tangan kayak gitu, nggak jelas.
Jadi para penonton disuruh untuk berpikir atau menilai sendiri bagaimana ending dari dramanya. Kan males banget ya kalau nonton disuruh mikir lagi gitu, kok endingnya begini, oh berarti dia udah baikan, atau oh berarti ini udah happy ending atau kayak gimana. Kan pengennya yang jelas-jelas aja gitu ya teman-teman. Nah, walaupun memang alur dari ceritanya itu yang romance komedi tadi itu sangat mudah ditebak ya, klasik banget ini ceritanya, tentang kayak ada aktor yang terkenal terus jatuh cinta sama non selebriti yang ada di sekitar dia gitu loh, maksudnya yang bekerjanya di sekitaran dia, jadi dia sering ketemu kan, jadi suka kayak gitu. Terus ya suka interaksi kayak gitu-gitu, terus romance tentang di perkantoran lah istilahnya kayak gitu ya, klasik sih sebenarnya, cuman saya lumayan menikmati aja, kayak ini tuh drama itu nggak berat, nggak bikin kita mikir, dan malah kocak abis deh, bikin kita ketawa gitu kan, mood buster banget. Ditambah lagi kan yang dilihat juga cakep-cakep, ganteng-ganteng, sama apa namanya, cantik-cantik ya, jadi kan nggak bikin suntuk gitu ngelihatnya, hehe. Terus di drama ini juga ada komedi di dramanya loh, yang seperti yang aku bilang tadi kan, ringan dan mudah dimengerti ya teman-teman, nggak kayak komedi bapak-bapak, kadang kita apaan ya gitu kan, kagak ngerti gitu dia ngebahas apa gitu komedinya. Kita bisa melihat reuni 3 serangkai drama Penthouse loh di sini juga, yang sangat dikenal itu loh, yang ada 3 orang itu. Yang kayak di layar nih, ada siapa nih yang karakter utamanya di Penthouse. Terus tadi juga yang di sini sebagai apa tadi itu, manajer ya. Terus yang pakai kacamata juga ada, dua-duanya pakai kacamata ya. Pokoknya mereka di sini tuh 3 serangkai Penthouse itu sebagai bintang tamu ya di sini. Kemudian bintang tamunya bukan cuman itu guys, ada juga itu memory couple yang si Angkor Nim. Pada nonton nggak tuh dramanya tuh ya? Itu tuh couple ini paling ditunggu-tunggu ya, berita datingnya di dunia nyata. Jadi ya kita tunggu aja kabar baiknya ya kan. Selama ini mereka jadi pemeran bintang tamu mulu ya di drama TV ya. Siapa tahu ntar tiba-tiba gara-gara sering diajak jadi bintang tamu, sering ketemu kan, siapa tahu ya, kita nggak tahu juga kan. Kita tunggu aja lah berita baiknya. Nah lanjut lagi nih, balik lagi ke Shooting Stars ya. Nah kisah second lead si pengacara yang Do Soo-hyuk ini nih, itu nggak kalah menarik loh sama kisah main karakternya teman-teman. Nah si pengacara tampan Do Soo-hyuk ini bersama reporter Jo Ki-bum ya. Jadi awalnya kenapa aku bilang dia second lead, karena si pengacara ini tadinya tuh suka sama si Oh Han-bil ya, yang pemeran perempuan utamanya tadi tuh Oh Han-bil. Cuman Oh Han-bil itu waktu ditembak sama si second leadnya ini, Do Soo-hyuk ini, dia dikasih waktu gitu kan. Padahal si Oh Han-bil udah pengen ngomong tuh. Sebenarnya kalau dia tuh pengen nolak si Do Soo-hyuk, cuma sama Do Soo-hyuk disuruh nanti aja jawabnya, karena sebenarnya Do Soo-hyuk tuh udah tahu kalau si Oh Han-bil itu sukanya sama orang lain, bukan sama dia gitu teman-teman. Tapi dia nggak mau langsung ditolak gitu teman-teman, malu kali ya. Yang nggak tahu juga sih, ya emang begitu naskahnya ya. Nah, tapi di ending ceritanya itu sekitar beberapa episode itu diperlihatkan kalau Jo Ki-bum ini lama-lama deket sama si Do Soo-hyuk ya. Ada aja gitu yang dari awalnya kan nanganin beritanya si Do Soo-hyuk gitu kan, kalau dia tuh dia tuh pernah ada rumor kalau dia dating sama si Gong Tae-sung yang pemeran utama cowoknya tadi tuh. Gong Tae-sungnya itu dibilang pacaran sama si Do Soo-hyuk, karena kan Do Soo-hyuk itu pengacara itu tinggalnya di sampingnya si Gong Tae-sung gitu teman-teman. Udahlah, buat ini kan review aja ya, jadi aku nggak mau jelasin panjang lebar ya, biar kalian bisa nonton sendiri gitu, biar
biar makin penasaran gitu teman-teman. Dari berita-berita awal itu terus juga ada berita tentang artis gitulah. Jadi si Joki Boom ini tuh dia kan seorang reporter ya, dia dituntut buat membuat berita eksklusif gitu. Eksklusif itu berita yang belum ada di channel-channel lain gitu, kayak berita utama yang baru ada gitu kan tentang artis. Kayak misalnya si artis ini pacaran sama si artis ini. Oh, kayak siapa tuh yang kalau suka bikin berita dating itu tiap awal tahun, apa sih, kok tiba-tiba saya amnesia ya teman-teman ya, pokoknya kayak gitulah, semacam kayak gitu. Dia ceritanya tuh bikin berita tentang dating salah satu artis dengan seseorang kayak gitu, yang disuruh sama atasannya. Padahal berita itu belum ada klarifikasi dari agensinya, tapi karena udah disuruh buru-buru buat diterbitin, si Joki Boom ini reporter Joki Boom ini dia mau nggak mau langsung terbitin. Ternyata ada kesalahan gitu kan. Nah, sayangnya si artis itu ternyata bukan pacaran sama orang yang dikira sama si atasannya Joki Boom, tapi pacaran dan mau nikah itu sama si kakaknya si Do So Hyuk gitu kan. Jadi tiba-tiba ada chemistry nih antara mereka gitu kan. Jadi sering ketemu nih gara-gara masalah tersebut gitu teman-teman. Lucu banget deh pokoknya. Do So Hyuk ini tipe-tipe pengacara yang kayak orang Indonesia banget gitu kan. Pulang maunya on time kayak gitu kan. Sampai di rumah udah nggak mau mikirin kerjaan. Tapi gara-gara perempuan dia bisa merubah sifatnya itu. Jadi dia mau suka kerja lembur dan lain sebagainya. Relatable banget sih sama dunia nyata gitu ya ceritanya di Shooting Star ini teman-teman. Kalian ngerasa nggak sih kayak gitu juga? Maksudnya kayak nonton acara ini tuh kayak, oh iya ya, kayak di dunia nyata juga gitu teman-teman. Oh iya bener nih ya, aku juga ngalamin ini gitu. Nah, mereka berdua ini kan sebenarnya dari K-pop ya. Yang tadi aku bilang kan Do So Hyuk itu si Blue, sementara si Joki Boom ini dulunya Girls' Day gitu kan, vokalis Girls' Day. Jadi buat para penggemarnya Boys dan Daisy, jangan baper ya nonton drama ini. Jadi dinikmatin aja gitu teman-teman. Lucu sih, malah mereka tuh couple yang lucu. Terus ada couple lainnya juga nih yang sangat menarik, krik, yaitu Kang Yeon Song, si manajer baik hati idaman kaum hawa. Manajer paket lengkap yang tadi aku bilang tuh, pakai ayam, pakai nasi, pakai sambal, pakai lalapan. Jangan lupa ditambahin tahu goreng atau tempe goreng kesukaan sama kerupuk. Mantep dia tuh, paket lengkap banget tuh. Dia ini berhasil sadar akan perasaannya terhadap Park Hoyong, atlet taekwondo yang tadi aku ceritain tuh yang menjadi manajer. Nah, dengan tingkah Hoyong yang polos itu berhasil membuat penonton gregetan ngelihatnya loh teman-teman. Jadi kayak anak kecil banget gitu si Park Hoyongnya ini pas nyatain perasaannya dia ke Kang Yeon Song. Nah, Kang Yeon Songnya sendiri tuh kayak dia tuh tipe-tipe cowok yang nggak peka gitu teman-teman, kayak gitu. Pokoknya lucu deh couple ini, mood buster banget selain nungguin couple main karakter dan couple lainnya gitu kan. Lucu deh. Terus emang aku juga udah suka ngeliatin dia nih dari drama Penthouse ya, dia bagus gitu kan. Ya semuanya juga bagus sih. Maaf kepencet. Kita balik lagi ya selanjutnya. Nah, menurut Lee Seung Kyung, penulis naskah drama Korea Shooting Star telah menggambarkan panggung dunia hiburan secara realistis. Sang artis merasa relatable karena pernah mengalami hal serupa. Sorry ya kepencet ya tadi. Nah, Seung Kyung aja ngomong gini ya. Seung Kyung itu yang tadi jadi pemeran utama ceweknya ya, si Oh Han Byul ya. Aku sangat merasa dekat dengan ceritanya karena drama ini menggambarkan detail realistis dan kesulitan yang dialami agensiku yang selalu berada di sampingku. Aku pikir ini 95% sinkron dengan dunia hiburan yang sebenarnya. Kalian tahu kan siapa si Lee Seung Kyung ini? Dia itu kan mantannya si Nam Jo Hyuk ya teman-teman. Kalian tahu kan siapa?
Nam Jo Hyuk itu. Tapi kan kalau yang di drama ini ceritanya dia pacarannya itu dia pacaran orang biasa sama pacaran sama artis top. Tapi kalau di dunia nyata artis top sama artis top, tapi ya nggak beda jauh ya, kan pasti tetap aja agensinya itu harus bekerja keras gitu kan, nama baik dari aktor-aktornya gitu. Dari drama ini kita belajar banyak buat nggak cuman melihat apa yang ada di layar kaca gitu kan, tapi yang di layar kaca itu yang paling penting juga, karena mereka dari kerja keras mereka menghasilkan apa yang di depan layar kaca itu jadi bagus gitu kan. Kayak kita lihat aktor-aktor atau ada idola-idola gitu kan, idol group atau girl group yang waktu debut itu awalnya biasa aja mukanya atau gimana, terus lama-lama jadi cakep kayak gitu kan. Itu dari agensinya ya, mereka ngurusin bintang-bintang mereka biar semakin bagus dan semakin baik lagi gitu teman-teman. Pokoknya drama ini tuh ringan banget ya, bagus banget buat yang kayak nyari hiburan aja gitu akhir pekan, keren deh pokoknya. Yuk langsung aja nonton ya, daripada lama-lama cuma nontonin aku doang. Kalian nonton deh dramanya. Tapi buat yang udah pernah nonton, jangan lupa komen. Coba deh kalian komen, kalian setuju gak sih sama yang aku rasain pas nonton drama ini gitu. Kalau kalian gimana perasaannya pas nonton drama ini, apakah sesuai harapan kalian juga atau enggak? Oke guys, sampai di sini dulu ya review dramanya tentang Shooting Star ini. Maafkan kalau kurang lengkap reviewnya. Sampai jumpa lagi di video lainnya. Bye bye. Dan terima kasih sudah menonton video ini.